pertama kali digelar di tahun 1930, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi kompetisi sepak bola paling besar di dunia, mempertemukan negara-negara kuat dan juga pemain-pemain terbaik. Tak heran jika setiap pemain sepak bola memiliki mimpi untuk bermain di Piala Dunia. Meski begitu, tak semua pemain yang tampil di Piala Dunia mampu menampilkan performa terbaik mereka. Ada sejumlah pemain yang justru dinilai buruk dan sama sekali tidak memuaskan. Dan berikut adalah 5 pemain paling buruk dalam sejarah Piala Dunia. Christoph Kramer. Jerman berhasil menjadi juara Piala Dunia 2014 setelah di partai final mereka menundukkan Argentina dengan skor 1-0. Namun, dari sederet pemain yang berkontribusi di skuad Jerman, publik tidak begitu ingat apa yang dilakukan oleh Christoph Kramer selama di Brazil. Sebelum di laga final melawan Argentina, Kramer hanya menjadi pemain pengganti di beberapa laga babak sistem gugur. Ia bahkan tidak bermain sama sekali pada babak penyisian grup dan langsung menjadi starter di partai final karena Sami Khedira cedera saat pemanasan. Meski bermain di final, Kramer hanya turun selama 14 menit sebelum ditarik keluar oleh Joachim Löw. Hingga kini, publik Jerman tidak mengingat apa peran pemain yang telah 14 kali memperkuat Der Panzer tersebut. Senbravet. Piala Dunia 2010 menjadi salah satu Piala Dunia yang paling bersejarah bagi timnas Belanda. Pasalnya, Belanda saat itu memiliki skuad mumpuni seperti John Heitinga, Joris Matthijssen, Eljero Elia hingga Arjen Robben. Alhasil, Belanda yang saat itu dilatih oleh Bert van Marwijk sukses menembus partai final sebelum berakhir sebagai runner-up setelah dikalahkan Spanyol dengan skor 1-0. Namun, dari sederet nama yang dibawa ke Afrika Selatan, ada pemain yang mengundang tanda tanya. Pemain tersebut adalah Edson Breivik. Ia tidak tampil bagus saat memperkuat Bayern Munchen dan Glasgow Celtic, akan tetapi Bert van Marwijk tetap memanggilnya ke skuad Belanda. Ia akhirnya tidak memberikan kontribusi maksimal di Piala Dunia 2010. Toni Schumacher. Toni Schumacher merupakan kiper legendaris Jerman yang bermain di era tahun 1980-an. Kemampuannya sebagai seorang kiper juga cukup bisa diandalkan. Ia mampu memenangkan 2 gelar Bundesliga dan 3 trofi Piala Jerman serta melakukan 76 kali penampilan bersama dengan timnas Jerman. Ia bahkan mengantar Jerman ke babak final Piala Dunia serta meraih 1 gelar Euro 1980. Namun, pada akhirnya ia justru dikenal sebagai salah satu pemain terburuk di Piala Dunia karena kelakuannya. Pada Piala Dunia 1982, tepatnya di babak semifinal, saat Jerman menghadapi Prancis, ia menabrak pemain Prancis Patrick Battiston hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Bahkan, saat lawannya terkapar, ia membiarkannya serta bersiap melakukan tendangan gawang. Bert Eder. Masih dari pemain legendaris Jerman, kali ini menyangkut mantan pemain Jerman Barat Norbert Eder. Selama menjadi pemain sepak bola, karir Norbert Eder terbilang sering pasang surut. Meski demikian, Franz Beckenbauer tetap membawanya ke Piala Dunia 1986. Tidak ada hal istimewa yang ia buat saat itu, dan akhirnya Jerman gagal menjadi juara. Eder sempat mendapatkan tugas untuk mengawal ketat Diego Maradona pada laga final Piala Dunia 1986. Meski Barcelona tidak mencetak gol, Norbert Eder justru berhasil mengirimkan umpan matang yang membuat Argentina membawa pulang trofi Piala Dunia 1988. Felix menjadi bagian dari timnas Brazil saat meraih gelar juara Piala Dunia tahun 1970. Atas pencapaiannya, banyak orang kemudian menganggap bahwa Felix adalah sosok yang penting dalam keberhasilan tim Samba. Namun, legenda Arsenal Bob Wilson tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia mengatakan penampilan Felix biasa-biasa saja. Ia hanya beruntung berada di tim yang luar biasa. Tanpa pertanyaan, dia adalah penjaga gawang yang paling tidak kompeten untuk memenangkan medali Piala Dunia. Dia terlahir beruntung bermain di tim yang jika dia kebobolan 3 gol, maka timnya mampu membalas 4 gol.